Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya mau menjelaskan materi tentang turunan fungsi aljabar. Nah, ini ada definisi dari turunan fungsi. Turunan ini biasa disebut dengan diferensial. Nah, jadi turunan fungsi Y terhadap X didefinisikan sebagai berikut. Jadi turunan itu simbolnya Y aksen, atau boleh juga ditulis dengan F aksen X, itu turunan. Atau boleh juga dy per dx. Nah, turunan ini dirumuskan dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh, tentukan turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx sama dengan x pangkat 2 kurang 3 pada x sama dengan 4. Jadi kita disuruh menentukan turunan dari x pangkat 2 kurang 3. Nah, biar lebih gampang, kita masukkan ke contoh soal yang tadi. Nah, jadi kita ganti semua variabel x-nya, kita gantikan dengan 4. Sehingga f aksen x menjadi f aksen 4. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat di sini persamaan x pangkat 2 kurang 3 yang di soal, persamaan x pangkat 2 kurang 3, x-nya kita gantikan dengan 4 ditambah h, dan kita gantikan juga dengan f-nya 4, seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Limit h mendekati 0, 4 ditambah h pangkat 2, karena x-nya sudah kita gantikan dengan 4 ditambah h, x pangkat 2 ya. Jadi 4h pangkat 2 dikurangi dengan 3. Selanjutnya kita kurangi lagi. Kita tulis lagi sebenarnya persamaannya. X pangkat 2 kurang 3. Nah, tapi x-nya kita gantikan dengan 4 yang di atas ini. Nah, selanjutnya kita cari ini nilainya. 4 ditambah h pangkat 2 dikurangi 3. Ini hasilnya adalah 16 ditambah 8h ditambah h pangkat 2 kurang 3. Nah, kalau misalnya masih bingung dari mana dapatnya 16 ditambah 8h ditambah h pangkat 2 kurang 3, ini masih ingat tentang perkalian bentuk aljabar. Nah, kalau 4 ditambah h pangkat 2 itu kalian kalikan dengan 4 tambah h. 4 tambah h pangkat 2 itu sama dengan 4 ditambah h dikali 4 ditambah h. Lalu didapatkan hasilnya 16 ditambah 8h ditambah h pangkat 2. Nah, dikurangi 3 dari atas ya, kita ambil. Selanjutnya ini negatif 16 tambah 3 ini dapatnya dari nih, negatif 4 pangkat 2 dikurangi dengan 3. Negatif 4 pangkat 2 berarti negatif 16. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita kalikan negatif di luarnya, berarti sama dengan 16. Selanjutnya ini, dari mana dapatnya positif? Dari negatif kali negatif. Positif seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah dapat, bisa kita coret-coret nih. Untuk 16 bisa kita kurangi dengan 16, habis. Selanjutnya negatif 3 bisa kita tambahkan dengan 3 juga habis. Sehingga sisanya adalah 8h tambah h pangkat 2 dibagi dengan h. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya bisa kita 8h kita bagikan dengan h. Hasilnya 8 saja ya. H bagi H habis, berarti 8. Selanjutnya H pangkat 2 kita bagikan dengan H, sisanya H saja. Sehingga limit H mendekati 0, 8 ditambah H. Selanjutnya untuk nilai H ini kita gantikan dengan 0. Sehingga limit H mendekati 0, 8 ditambah H itu sama dengan 8, karena hanya sudah kita gantikan dengan 0. Nah, jadi turunan fungsi fx pada x sama dengan 4 dari x pangkat 2 kurang 3 itu sama dengan 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus turunan fungsi aljabar. Kalau tadi kan kita gunakan rumus
yang dari definisi ya. Nah, sekarang ini rumus cepatnya nih. Ada rumus cepatnya dalam menentukan turunan fungsi aljabar. Ada 1 sampai 8. Nah, kalau misalnya fx sama dengan k, misalnya k itu konstanta, kita lihat nomor 1, maka f aksennya sama dengan 0. Selanjutnya contoh nomor 2, rumus nomor 2, fx sama dengan ax, maka f aksennya sama dengan a, x-nya habis. Nah, lihat nomor 3, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x-nya, n-nya kita pindahkan ke depan, kita kalikan dengan a. Nah, maka a dikali dengan n, dikalikan dengan pangkat. Nah, selanjutnya n-nya kita kurangi dengan 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk rumus nomor 4 sampai nomor 7 bisa dilihat di sini, dan langsung saja saya jelaskan dengan contoh soalnya biar lebih mengerti. Nah, di sini ada contoh soal dari nomor 1 sampai nomor 8. Biar lebih paham, kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk nomor 1, fx sama dengan 2. Nah, 2 ini kan konstanta nih, nggak ada variabelnya. Berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Nah, sama seperti rumus tadi. Ini cara cepatnya ya. Kalau fx sama dengan k, maka f aksennya sama dengan 0. Nah, ini sama juga. Nah, kalau misalnya saya ganti nih, fx sama dengan 100, berarti f aksen x-nya tetap 0. Fx sama dengan 6, berarti f aksen x-nya sama dengan 0. Tetap seperti itu. Nah, selanjutnya contoh soal nomor 2. Fx sama dengan negatif 3x. Nah, di sini udah ada variabelnya nih, udah ada variabel x. Nah, berarti kalau misalnya ada variabel x-nya saja, berarti di sini kan pangkatnya 1 nih. Nah, pangkat pada variabel x-nya 1. Nah, berarti di sini pangkat pada variabelnya 1. Kalau berarti 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti x pangkat 0, berarti habis kan? Berarti sisanya adalah negatif 3. Maka f aksen x sama dengan negatif 3. Kalau misalnya saya tulis fx sama dengan 7x, berarti f aksen x sama dengan 7, seperti itu. Misalnya fx sama dengan 9, berarti f aksen x fx sama dengan 9x, berarti f aksen x sama dengan 9, seperti itu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika fx sama dengan x pangkat 4. Nah, di sini pangkatnya 4. Kalau tadi pangkatnya 1, di sini pangkatnya 4, berarti berdasarkan rumus turunan fungsi aljabar, berarti untuk pangkatnya x pangkat 4 kita kurangi dengan 1. Nah, pangkatnya kita kurangi 1 dan pangkatnya kita kalikan ke depan. Sehingga f aksen x menjadi 4x, 4 kurang 1. Sehingga f aksen x menjadi 4x pangkat 3. Itu f aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal yang keempat, fx sama dengan negatif 5x. Nah, kalau untuk ini, fx sama dengan f aksen x sama dengan 4x, 4 kurang 1. Nah, ini tulisnya 4x pangkat 3, seperti itu ya, 4x pangkat 3. Nah, selanjutnya fx sama dengan negatif 5x pangkat 3, berarti f aksen x-nya 3 kita kalikan ke depan, berarti negatif 5 kali 3. Nah, selanjutnya pangkatnya kita kurangkan 1, 3-nya kita kurangkan 1, sehingga f aksen x sama dengan negatif 5 kali 3 sama dengan negatif 15. Negatif 15x pangkat 2, seperti itu. Nah, sangat mudah sekali ya. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang kelima.
fx sama dengan x pangkat 5 kurang 3x pangkat 3 ditambah 2x. Nah, ini sama seperti tadi. Berarti x pangkat 5. Kalau kita turunkan x pangkat 5 menjadi 5x pangkat 4. Karena 5x pangkat 4 ya. 5-nya kita kalikan ke depan. Terus 5-nya kita kurangi 1. 5x pangkat 4. Nah, 5x 5 kurang 1. Selanjutnya di sini 3x pangkat 3. 3-nya kita kalikan ke depan. Nah, seperti ini. Selanjutnya 3-nya kita kurangi 1. Selanjutnya kalau 2x ini sama dengan 2. Ini sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Cuma dengan contoh soal yang ini. Fx sama dengan 2. Nah, enggak, contoh soal yang kedua. Salah. Contoh soal yang kedua. Maka f aksen x sama dengan 2. Nah, selanjutnya 5x 5 kurang 1 sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 3 kali 3 9, berarti 9x pangkat 2 ditambah dengan 2. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi seperti itu ya, sangat mudah sekali. Tinggal pangkatnya saja kita kurangkan dan pangkatnya kita kalikan ke depan. Seperti itu dalam menyelesaikan turunan fungsi aljabar. Nah, kita masuk ke contoh soal yang ke-6. Contoh soal yang ke-6, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2, 4x dikurang 3. Nah, kalau contoh soal yang ke-6 ini berarti ini dia perkalian. Nah, kalau untuk perkalian berarti kita harus memisalkan dia. Misalkan untuk ini untuk apa? X pangkat 2 ditambah 2 kita misalkan dengan U. 4x kurang 3 kita misalkan dengan px. Gitu. Untuk x pangkat 2 ditambah 2 kita misalkan dengan ux. Nah, kita misalkan dengan ux. Maka di sini ux udah dapat kan? Nah, maka untuk U aksen X ini sama dengan 2X. Dapatnya dari mana? Nah, 2 ini kita pindahkan ke depan. Kita kalikan ke depan berarti 2X. Selanjutnya 2 pangkatnya 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, karena dia pangkat 1 berarti kita tidak perlu tulis lagi. Hasilnya 2X. Selanjutnya untuk 2 ini kalau kita turunkan hasilnya 0. Nah, selanjutnya untuk 4x kurang 3. Nah, kalau kita turunkan hasilnya sama dengan 4. Ini habis. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya penyelesaiannya. Ini merupakan rumus dari perkalian turunan aljabar. Seperti itu ya. Nah, kita hapus dulu ini. Oke. Kita hapus dulu. Nah, ini rumusnya f aksen x sama dengan u aksen x. U aksen x ini adalah 2x, ya kan? Berarti langsung saja kita tulis. Nah, u aksen x sama dengan 2x dikalikan dengan px. Px-nya sama dengan px-nya sama dengan 4x kurang 3. Nih, ditambahkan dengan ux. Ux-nya x pangkat 2 ditambah 2. Nih, tinggal kita masukkan saja. Nah, dikalikan dengan P aksen. P aksennya X pangkat 4. Nah, saya ulangi. Untuk U aksen X-nya sama dengan 2X pangkat 2. Kita tulis di sini. Nah, selanjutnya PX-nya sama dengan 4X pangkat 3. Kita tuliskan juga di sini. Nah, selanjutnya untuk UX sama dengan X pangkat 2 ditambah 2. Nah, X pangkat 2 dikalikan dengan P aksen X sama dengan 4 dikalikan dengan ini ya, seperti itu. Nah, setelah kita masukkan ke rumus, lalu kita cari nih hasilnya kan, kita cari hasilnya. Oke. F aksen X sama dengan 2X kali 4X sama dengan 8X. 2X kali 4X sama dengan 8X pangkat 2. Nah, selanjutnya ditambah 2X kali 3
sama dengan 6x hasilnya. Selanjutnya x pangkat 2 kali 4 sama dengan 4x pangkat 2. Selanjutnya selanjutnya 2 kali 4 hasilnya 8 seperti itu. Nah, setelah dapat baru kita jumlahkan. Yang variabelnya sama bisa dijumlahkan. Di sini bisa dilihat untuk 8x pangkat 2 bisa kita jumlahkan dengan 4x pangkat 2. Hasilnya 12x pangkat 2. Seperti itu ya. Nah, di sini 12x pangkat 2 ditambah 6x tambah 8. Ini adalah hasil dari turunan dari fx x pangkat 2 ditambah 2 dikali dengan 4x kurang 3. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal yang ketujuh. Nah, jadi untuk contoh soal yang ke-6 ini kita misalkan saja U, PU. Nah, udah dapat U, udah dapat PU-nya, kita cari U aksennya, cari P aksennya, lalu kita masukkan ke rumus. Mudah sekali. Nah, kita masuk contoh soal yang ketujuh. Di contoh soal yang ketujuh ini, fx sama dengan 9x kurang 1 dibagi dengan 1 kurang 2x pangkat 2. Nah, ini kita misalkan juga. Kita misalkan di sini untuk U-nya sama dengan 9x kurang 1 di sini ya. Maka U aksennya sama dengan 9. Nah, seperti itu. Pokoknya yang untuk pembilangnya U, penyebutnya P, seperti itu ya. Nah, setelah dapat seperti tadi U aksen dan P aksennya, kita masukkan rumusnya. Nah, ini rumus untuk pembagian berarti F aksen X sama dengan U aksen X dikali dengan PX. U aksen X. Coba kita lihat U aksen X di sini 9 dikalikan dengan PX. Berarti 9 dikalikan dengan 1 kurang 2x pangkat 2. Nah, di sini ya, 9 kali 2x pangkat 2. Nah, selanjutnya UX dikali dengan P aksen X. Berarti UX 9x kurang 1 kita kalikan dengan negatif 4x. Maka inilah hasilnya. Nih. Nah, selanjutnya untuk yang di bawah ini PX pangkat 2. Nah, tinggal kita masukin ya. PX pangkat 2 itu. Berarti 1 kurang 2x pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi seperti itu. Nah, lalu kita cari nih. Hasilnya. Untuk 9 nih, 9 kali 1 sama dengan 9. 9 kali 2x pangkat 2 sama dengan 18x pangkat 2. Selanjutnya yang ini kita kalikan juga nih kali. Nah, seperti itu. Nah, maka di sini hasilnya adalah 9 kurang 18x pangkat 2 dikurang dengan negatif 36x pangkat 2 ditambah 4x. Itu hasilnya. Nah, karena di sini ada negatif, maka harus kita kalikan jadi positif. Nah, negatif kali positif sama dengan negatif. Lihat tandanya di sini. Nah, selanjutnya untuk F aksen X sama dengan 9 dikurang 18x pangkat 2 ditambah 36x pangkat 2. Nah, dikurangi 4x. Nah, selanjutnya ini bisa kita jumlahkan. Negatif 18 ditambah dengan 36. Hasilnya adalah 18. Berarti 9 ditambah 18x pangkat 2 dikurang dengan 4x. Atau bisa kita rapikan, kita tulis pangkat tertingginya di depan. Berarti F aksen X sama dengan 18x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 9 dibagi dengan 1 dikurangi dengan 2x pangkat 2 kurang 2. Nah, kalian mau tulis yang ini juga sudah benar sampai sini, tapi kalau mau rapikan di sini juga sudah benar seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk contoh soal yang ke-8. Contoh soal yang ke-8, fx sama dengan
X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 pangkat 4. Nah, di sini kan hanya ada satu persamaan ya kan? Persamaan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3. Nah, berarti ini kita langsung saja misalkan dia dengan U. Nah, maka kita cari U aksennya. U aksennya berarti sama dengan 2X tambah 2. Nah, cara mencari U aksennya tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya. Jadi di sini saya langsung tuliskan saja. Jika UX-nya sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X sama dengan tambah 3, maka U aksennya sama dengan U aksen X-nya sama dengan 2X tambah 2. Nah, selanjutnya penyelesaiannya. Ini kan untuk kita menentukan turunan tapi dia pangkat lagi kan. Nah, ini rumusnya sudah ada. Rumusnya ini kalau di rumus turunan fungsi aljabar tadi di bagian terakhirnya bisa dilihat. Nah, sudah kita masukkan rumusnya, lalu kita kalikan n-nya. Kalau kita lihat di sini pangkatnya n-nya sama dengan 4, ya kan? N-nya sama dengan 4 kan? Pangkatnya, makanya kita tulis di sini. Pangkatnya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita masukkan U-nya. Kita masukkan UX-nya, berarti UX sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3. Selanjutnya N-nya kita kurangi dengan 1, berarti 4 kurang 1. Nah, selanjutnya dikalikan dengan U aksen X. Nah, U aksen X di sini diketahui 2X tambah 2, berarti 2X tambah 2. Nah, selanjutnya setelah dapat, lalu ini pangkatnya tinggal kita kurangi ya. Berarti F aksen X sama dengan 8X ditambah 8. X pangkat 2 ditambah dengan 2X ditambah 3 pangkat 3. Ini dari mana? Nah, untuk penyelesaian dari perpangkatan ini, caranya tuh mudah sekali. Ininya kita kurangi, hasilnya 3, ya kan? Nah, selanjutnya ininya di dalamnya tetap kita tuliskan di sini. Selanjutnya untuk 4 ini, 4 kita kalikan dengan 2X ditambah 2. Kita kalikan dengan itu. Kenapa kita kalikan dengan 2X tambah 2? Kenapa 4-nya kita kalikan dengan 2X tambah 2? Karena di sini untuk X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 pangkat 3 ini kan pangkat tertingginya sama dengan 3. Berarti dia pangkat tertingginya ini kan 3, tidak sama. Ini pangkatnya 1 kan. Nah, ini juga pangkatnya 1. Jadi dia yang hanya pangkatnya sama saja yang bisa dikalikan. Nah, 4X kita kalikan dengan 2X 2X tambah 2. Hasilnya 4 kali 2X sama dengan 8X. Selanjutnya 4 kali 2 sama dengan 8. Itulah. Makanya di sini untuk yang ini kita langsung tuliskan saja karena dia tidak bisa dikalikan dengan 4 atau tidak bisa dikalikan dengan 2 ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi selesai sampai di sini. Sehingga turunan dari fx sama dengan X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3 pangkat 4 itu turunannya adalah F aksen X sama dengan 8X ditambah 8 X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 pangkat 3. Ini sudah selesai sampai di sini. Nah, di sini ada 8 soal. Silakan kalian pahami lagi materi yang saya berikan, diulang-ulangi. Untuk slide sebelumnya sudah saya jelaskan mana yang kurang paham. Silakan diulangi lagi ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.